Kalau teman-teman dari Rumah Pancasila umpamanya mau ngasih bantuan kamu secara keuangan gitu, kamu mau terima nggak? Saya masih bisa itu sih, masih bisa berusaha maksudnya untuk Masih bisa berusaha sendiri ya? kalau misalnya untuk kayak diberi gitu kayak saya merasa kayak saya masih mampu gitu untuk Masih mampu untuk bisa hidup kerja ya? gitu nyari Ah, yang nyari duit masih bisa masih sendiri bisa, gitu ya? masih muda juga kan. Masih muda ya? Benar-benar. Saya sepakat itu, makanya saya tanya dulu sama kamu. Cukup masih banyak orang lain yang lebih Iya. membutuhkan ya? Iya. Kekuatan doa itu membuat kita itu dilindungi sama Tuhan. Semuanya dikasih kecukupan. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Iya. Nah contohnya aja sekarang, sekalipun mamamu di dalam, mamamu bisa ngomong dengan kita teman-teman di Rumah Pancasila, nah kita sowan ke sini. Hanya sekedar ketemu kamu itu lebih berharga daripada uang gitu loh. Kamu semester berapa sekarang? Semester 5. Oh semester 5 ya. Fakultas apa? Fakultas Ilmu Bahasa. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris ya. Wah, mantap. Mau jadi apa besok? Hah? Ya, siapa namamu? Kamu sudah hidup sendiri dari kecil? Saya hidup sendiri itu Sama waktu mama? itu tuh ibu itu udah maksudnya ya sama ibu dulu. Oh dulu sama ibu ya. Tapi kan juga udah cerai juga kan, jadi ibu kan single mom gitu. Oh. Jadi ngurus-ngurus berdua sama adik. Nah, tapi kan Oh kamu sekarang punya adik? iya ada. Adiknya tapi sekarang sama itu sama siapa? Papa yang papa sambung. Oh adiknya sama bapak sambung. Jadi saya di sini ya cuma nemenin eyang gitu. Oh nemeni Eyang ya. Nemeni semuanya di ini sama Eyang. Ya wis, tak pikir karena mamamu bilang anak saya itu sendiri di rumah lah, kita datang ngecek, siapa Iya, tahu kan. soalnya sebelumnya itu apa namanya eyang itu nggak di sini. Oh di mana? Eyang sama istri sambungnya. Ya complicated. Oh keluarga broken semua berarti. Iya. Iya begitu. Terus sekarang sudah di sini lagi? Ya di sini ya Kadang di sini. baru sekitar 5 bulan yang lalu ke sini. Kalau waktu semenjak ibu udah di Kita naiknya ngobrol atas boleh ya? Oh mungkin. Boleh masuk ya mas? Ya. Wah berarti kamu anak benar-benar broken juga ya. Panggilannya siapa mas? Mamamu itu panggilannya siapa? Nongkrong gini weh. Ya berarti nenekmu sendirian? Nenek Oh, ya ini lumayan ya. kamu Kamu hidupnya normal atau enggak? ya alhamdulillah. Normal. Ya. Secara keuangan piye? Mas Eda. Ya gimana ya? Apa namanya? Ya tergantungnya dia di manage bener-bener. Nah, Saya manage bener-bener untuk keuangan gitu. ini kan liburan sekolah ini. Belum ini masih UAS ya. Oh, masih UAS ya? Bayar ujian apa lancar ya? Ya terkendala ya bisa apa? Dibantu gitu. Dibantu sama Eyang. Eyang ya. Kalau untuk uangnya ya pribadi dari saya gitu. Oh, pribadi. Kamu kerja sambilan apa aja sekarang ini? Ya itu kemarin baru selesai itu udah nggak kerja lagi itu. Oh, Baru sudah. mau nyari-nyari lagi ya. Oh, baru mau Jadi nyari-nyari di lagi. sambil kuliah juga bisa. Oh, di sambil kuliah, yang bisa sambil kuliah Iya. ya. Kalau berangkat kuliah naik apa? Naik motor. Motor sendiri. Motor ya motor sendiri. Poin itu yang dulu dipakai ibu. Oh, yang dipakai mama dulu ya. Berarti kamu hidupnya hanya sama mama. Iya. Makan minum dikasih sama ya. Makan minum ya tergantung sih. Kalau misalnya jadi kayak gantian-gantian. Oh, kan. Kan juga apa namanya yang kan juga rada susah juga misalnya. Oh, susah juga ya. Maksudnya misalnya kalau tuh kadang kasihan soalnya kan
apa? Umur berapa yang Udah putri? 70 lebih. Yang kakung juga sama? Iya. Enggak, yang ini yang kakung saya di sini. Kalau yang putri di Jogja. Oh, putri di Jogja. Iya, itu yang maksudnya yang dalam kandung gitu Iya. maksudnya. Kalau misalnya yang di sini yang kakung. Oh, yang kakung. Ya. Kan juga yang kakung sama yang putri juga udah pisah gitu. Ah. Maksudnya yang kakung di sini sama istrinya yang di sana, tapi kebetulan 6 bulan lalu kesini lagi. Mungkin nemenin juga kan. Nemenin juga ya. Di sini sendiri juga selama ibu utang. Ya sebenarnya dari dulu sih, kalau misalnya sendiri dari 2016 itu yang kan udah cerai gitu kan. Udah bisa sendiri-sendiri. Nah, ibu di sini sama saya sama adik saya. Oh, ibu, kamu sama adik. Iya, bertiga. Begitu ibu masuk, adiknya dibawa sama papa. Iya, papa. Oh, papa yang sambung. Iya, papa sambung. Dibawa dirawat. Iya, dirawat. Kamu di sini sendiri. Kenapa kamu ndak ikut apa papa aja? Emang gimana ya? Jadi itu saya di sini juga nungguin rumah gitu, nungguin rumahnya kan juga proses dijual gitu. Ini rumahnya siapa? Eyang. Eyang. Oh, mau dijual? Iya, makanya saya disuruh nunggu. Jadi itu ibaratnya dulu yang putri sama yang kakung bisa itu kayak ibu suruh jaga sini gitu loh. Oh. Sembari rumah ini kejual. Berarti kalian sebenarnya ndak punya rumah? Ya enggak. Oh. Kalau saya belum. Tapi bayar kuliahmu lancar ini? Lancar. Alhamdulillah lancar ya. Dibayari kamu sendiri dari kerja atau di? Ya campur-campur gitu. Oh, campur-campur ya. Di sini sama yang kakung berarti yang masak siapa? Kamu? Iya, masak saya. Oh, kamu yang masak? Iya. Masak nasi gitu bisa? Iya, bisa. Sayur gitu? Nah, belanja juga kamu dong berarti? Iya, belanja saya. Berarti istilahnya si ngopeni eyang kakung malah kamu ya? Iya. Iya toh? Bisa bilang gitu. Bisa dibilang begitu. Tapi duitnya dari eyang kakung? Ya, bisa. Kadang ya juga aku ngasih juga. Maksudnya kayak beliin gitu kalau misalnya belum. Oh, lah terus kamu dapat duitnya dari mana? Ya kerja itu toh. Kalau sebelumnya kan ada tabungan, saya ada sisa tabungan gitu. Oh, sisa tabungan sedikit-sedikit kamu pakai gitu ya? Pakai. Oh. Yang bayar kuliah berarti kamu sendiri juga? Yes, klik dulu sama Eyang gitu. Eyang ya? Misalnya semester ini saya, semester ini selanjutnya Eyang. Eyang dapat apa namanya, dapat duitnya dari pensiun? Atau? Ini dari itu Eyang udah pensiun. Ya. Pensiun tuh awalnya tuh Eyang di UNES. Jadi sekarang dipakai di UNES. Oh, masih ngajar? Masih ngajar. Oh, bisa berangkat sendiri? Bisa. Naik apa? Naik mobil. Oh, bawa mobil? Disediain dari kampus. Oh, dijemput? Ya enggak, maksudnya mobilnya itu kayak fasilitas dari kampus. Oh, fasilitas dari kampus. Berarti eyang kakung masih ini dong, masih kuat? Umur Iya, 70? Masih. Umur berapa? 70? Iya, 70-an lebih. 70-an lebih ya? Hanya hidup berdua toh? Berdua. Yang bersih-bersih rumah kamu juga berarti? Iya. Orang Sama pembantu? juga. Oh, sama eyang, sama-sama ya? Berdua. Ini eyang kakungnya pas kemana? Ini masih itu apa? Ngajar. Oh, masih ngajar. Berarti kamu sendirian di rumah? Iya. Oh. Tapi hidupnya cukup ya kamu berarti ya? Cukup. Sampai saat ini cukup ya? Kadang kesusahan enggak? Ya ada di momen waktu pertama-tama itu. Oh, pertama-pertama ya? Ibu. Itu yang sedihnya di situ Iya. ya? Ini kan saya sama teman-teman kan dari Rumah Pancasila, makanya kita kemarin ada kegiatan di LP, terus salah satunya mamamu minta tolong, Pak, dilihat ke anak saya hidupnya gimana gitu. Cukup enggak gitu, umpamanya enggak, minta tolong dibantu. Nah, makanya kita sowan, ingin lihat, sekalipun hanya bertegur sapa gitu, tapi biar Mas tidak merasa sendiri. Oh iya. Nah, masih ada teman-teman di Rumah Pancasila, nanti kalau Mas Edo susah atau apa, bingung atau enggak punya teman, bisa main ke Rumah Pancasila. Rumah Pancasila itu di Semarang Indah. Kalau kamu dari UNES tuh kamu? UNES itu yang Fakultas Hukum ya pada magang juga di Rumah Pancasila. Oh gitu.
Tuh, makanya kita datang. Hanya saya tidak mengira bahwa kamu sudah gede gitu. Dia hanya bilang anak saya hanya 1 gitu katanya. Iya, iya. Ternyata udah gede, kamu sudah semester 5. Kira-kira 3 semester lagi rampung? Ya, insya Allah. Insya Allah rampung ya. Habis itu Ya, cepet-cepet. cepet-cepet ya bisa kerja kemana rencana? Ya itu nanti mungkin apa namanya, ya bisa macam-macam sih di lingkup sastra Inggris itu. Ada tour guide, bisa jadi translator juga. Oh. Macam-macam kalau misalnya dari bidangnya kan, saya kan juga nggak apa ya, nggak mematok dari bidang sastra gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dapat yang lain ya juga dilakukan ya. Kamu sembahyang rajin? Ya alhamdulillah. Kadang kala ya? Kadang kala. Kadang juga. Nek Jumatan ke masjid? Iya, ke masjid. Masjid ya? Iya. Masih rajin enggak? PPKM. Masih rajin ke masjid enggak? Ya kalau misalnya sholatnya itu lebih ke di rumah sih. Sholat 5 waktu. Lancar apa bolong-bolong? Ya kadang naik turun kan. Naik turun ya sholatnya ya. Tergantung mood juga berarti. Sehari-hari berarti di rumah doang sendiri gitu? Iya. Nek eyangnya pergi. Kamu masih punya tabungan? Masih ada? Masih banyak? Ya bisa atur kebutuhan bisa. Kebutuhan bisa. Kalau teman-teman dari Rumah Pancasila umpamanya mau ngasih bantuan kamu secara keuangan gitu, kamu mau terima enggak? Saya masih bisa itu sih. Masih bisa berusaha maksudnya untuk masih bisa berusaha sendiri ya. Kalau misalnya untuk kayak diberi gitu, kayak saya merasa kayak gimana ya? Saya masih mampu gitu untuk bisa hidup ya. Gitu, nyari duit masih bisa sendiri bisa, gitu ya. Masih muda juga kan. Masih muda ya. Benar-benar. Saya sepakat itu. Makanya saya tanya dulu sama kamu. Sama. Berarti kamu hidupnya sudah mapan, masih bisa lah. Cukup, masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan ya. Iya. Teman-teman sering ngumpul enggak kamu? Ya sering ngumpul lah teman-teman. Di mana nongkrongnya? Ya di sini juga gitu kan. Oh kadang nongkrong sini ya? Kalau misalnya apa, main musik gitu dekat ya? doang itu kan. Yang sering kesini. Yang juga ngerti keadaan gitu kan. Iya teman-teman dekat doang saling main. Mama sering telepon kamu enggak? Iya sering tadi. Sering barusan tadi telepon. Oh barusan tadi telepon ya? Nanti kalau Mama telepon aja bilang kami dari Rumah Pancasila sudah main sini gitu ya. Iya, siap. Nanti kalau kamu butuh teman, bingung apa, main ke Rumah Pancasila. Iya. Di Semarang Indah. Nanti kamu Google bisa di YouTube kan ada Rumah Pancasila. Oke. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Nah, terus di Instagram juga ada Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Jadi kalau butuh teman, mau cari inspirasi, main aja ke Rumah Pancasila. Siap. Nongkrong bareng gitu, siapa tahu kamu punya kemampuan juga bisa berbagi dengan orang lain gitu dah. Daripada bingung di rumah sendiri. Istilahnya sekarang apa? Gabut ya namanya. Gabut itu apa? Singkatannya. Kamu merokok enggak? Merokok enggak? Mau itu sih. Enggak pingin gitu kan waktu ya enggak pingin keterusan lah maksudnya. Oh, enggak pingin keterusan ya. Tapi kadang ngerokok juga sama teman ngumpul gitu ngerokok ya. Cuma waktu yang berat itu waktu awal-awal itu sih. Oh. Ya ibaratnya kan masih kayak titik balik di umur saya yang segini baru apa? Waktu itu yang paling titik rendah gitu loh. Maksudnya kan waktu ibu udah ngalakan jadi saya serba sendiri gitu. Oh, serba sendiri. Maksudnya tuh kayak titik terendah yang di umur segini kan masih panjang kan. Yang baru umur segini tuh umur saya waktu 20 tahun ya waktu itu. 2020. Tapi tidak usah khawatir, saya dari umur 11 tahun hidupnya sendiri. Tidak ada bapak, tidak ada mama. Saya harus rawat adik saya yang masih kecil. Tapi saya bisa sukses, S3 selesai. Saya sekolah, mulai dari jualan koran, kerja di sawah, semua saya kerjakan, kerja bangunan. Jadi prinsipnya itu selama kamu itu rajin berdoa, kamu kan muslim.
rajin sholat aja lah. Bolong-bolong nggak apa-apa, manusiawi itu. Tapi kalau sewaktu-waktu pas hari Jumat nganggur ya sudah ke masjid apa segala macam. Karena kekuatan doa itu membuat kita itu dilindungi sama Tuhan. Semuanya dikasih kecukupan, Mas Edo. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Nah, contohnya aja sekarang, sekalipun mamamu di dalam, mamamu bisa ngomong dengan kita, teman-teman di Rumah Pancasila, nah kita sowan ke sini. Hanya sekedar ketemu kamu itu lebih berharga daripada uang gitu loh. Kami sekalipun kerjaannya banyak, full saya, tapi kalau sudah diminta, ibumu baru minta kemarin, minta tolong hari ini saya langsung jalan. Ada 3 keluarga, hanya 1 jauh sekali di Purwokerto. Rencana hari ini sebenarnya kita jalan, hanya anak saya kemarin malam tiba-tiba sakit, jadi tidak jadi. Diundur lah. Ada 2, 1 tadi kita sudah ke Telogosari ya. Nah, kedua kamu. Itu. Jadi kita mampir semua lah. Kita sama-sama makhluk Tuhan apa segala macam. Selama mama belum keluar, ada butuh apa saja, nanti kontaki saya. Kemudian kalau butuh teman, main-main ke Rumah Pancasila. Rumah Pancasila itu banyak turun ke lapangan untuk lihat-lihat orang, bantu-bantu orang di kolong jembatan, di tempat-tempat terpencil. Nah, siapa tahu kamu punya bakat juga ikut berpartisipasi kan bisa. Nah, teman-teman mahasiswa pada main di sana semua masalahnya. Dari UGM, dari Undip, dari UNES, dari UIN Wali Songo, semuanya, dari UNTAK, dari Unisula, USM. Banyak. Tiap bulan itu ada sejak gantian pokoknya. Jadi kamu bisa main di sana, bisa cerita-cerita, bisa cari lowongan pekerjaan. Itu ada. Mas Dias itu juga malah buka kafe. Ada ikut juga dari Undip, lulusan Undip dia. Magang di Rumah Pancasila, lama-lama nah ini dia. Nah, itu muncul. Nah, terus dia enggak mau keluar dari Rumah Pancasila, mintanya menetap itu aja ya wes. Betah dia di sana. Hanya nongkrong-nongkrong aja lah, ngobrol kalau senang musik. Nah, nanti Mas bisa lihat di YouTube-nya, namanya sama, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum, atau nanti Mas Dias bisa lihat di Mas bisa lihat di IG-nya Rumah Pancasila kegiatan kami seperti apa. Nanti kalau dikontak Mama bilang ya kami udah datang. Sebenarnya teman-teman Rumah Pancasila sudah siapkan, siapa tahu susah gitu, ternyata kamu masih cukup biar buat orang lain. Ya. Yang penting kita berteman ya. Ya. Ya, kapan-kapan kamu main sana gitu ya. Ya. Ya, Pak. Ke Rumah Pancasila gantian. Oke? Oke, siap. Ada banyak teman UNES di sana nanti. Saya nyuwun pamit ya, masih ada kerjaan lagi di kantor yang lain. Iya. Makasih ya sudah terima kami di sini. Makasih Malah udah. Ya. Thank you berat ya. Sehat selalu ya kamu ya. Amin. Ini Mas Rian, itu Mas Kisut, ada Mas Lala, Mas Dias. Masih Mas. Kamu yang sehat, yang sabar, yang tabah. Ingat aja, pokoknya saya itu dulu dari orang enggak punya apa-apa sampai bisa sekarang seperti ini, S3 selesai, punya rumah, punya segala sesuatu lah. Bangun Rumah Pancasila. Marilah kita berbagi.
dengan